Konawe menjadi 4 bagian, yaitu bagian barat, timur, utara, dan selatan. Bagian barat kerajaan Konawe disebut Tamboi Tepuli, dengan pemimpin bergelar Sabandara dan pusat pemerintahannya di Latoma. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Konawe. Kerajaan Konawe adalah kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Konawe. Penduduknya adalah suku Tolaki. Raja-rajanya bergelar Mokole. Masa kejayaan dicapai pada masa pemerintahan Mokole Tebawo. Pusat pemerintahan kerajaan Konawe adalah di Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe. Kerajaan ini menggunakan sistem pemerintahan yang disebut Siwole Mbatohu dan Pitu Dula Batu. Masyarakat kerajaan Konawe bekerja sebagai petani padi dan cempedak, peternak kerbau, dan pencari ikan. Kepercayaan awal masyarakat kerajaan Konawe adalah animisme dan dinamisme, tetapi kemudian beralih beragama Islam. Kerajaan Konawe runtuh setelah rajanya yang bernama Larambe wafat pada tahun 1916 dan wilayahnya dijadikan wilayah kerajaan Laiwoi. Sistem pemerintahan kerajaan Konawe. Kerajaan Konawe merupakan kerajaan yang didirikan oleh suku Tolaki. Pendirinya ialah Wekoila. Pada awalnya, pusat kerajaan terletak di desa Olo-Oloho pada tepi sungai Konoweha. Pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan ke Unaaha. Pada masa pemerintahan Mokole Tebawo, wilayah kekuasaan kerajaan Konawe mencakup wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Pada masa pemerintahan Mokole Tebawo, dibentuk sistem pemerintahan yang disebut Siwole Mbatohu dan Pitu Dula Batu. Siwole Mbatohu adalah pembagian wilayah kerajaan Konawe menjadi 4 bagian, yaitu bagian barat, timur, utara, dan selatan. Bagian barat kerajaan Konawe disebut Tamboi Tepuli, dengan pemimpin bergelar Sabandara dan pusat pemerintahannya di Latoma. Bagian timur kerajaan Konawe disebut Tamboi Losoano Oleo, dengan pemimpin bergelar Sapati dan pusat pemerintahannya di Ranometo. Bagian utara kerajaan Konawe disebut Barata Hanano Wuta Konawe, dengan pemimpin bergelar Ponggawa dan pusat pemerintahannya di Tonganua. Sedangkan bagian selatan kerajaan Konawe disebut Barata Moerino Wuta Konawe, dengan pemimpin bergelar Inowa dan pusat pemerintahannya di Asaki. Tujuan pembentukan Siwole Mbatohu adalah untuk memperlancar urusan pemerintahan kerajaan Konawe yang memiliki wilayah yang luas. Penempatan seorang penguasa juga ditujukan untuk mencegah perselisihan dalam kerajaan dan menjaga wilayah perbatasan dari serangan kerajaan lain. Berbeda dengan Siwole Mbatohu, Pitu Dula Batu adalah kabinet kerajaan yang bekerja langsung dengan Mokole Tebawo. Kabinet ini terdiri dari Sule Mandara, Kotu Bitara, Anakia Mombona Huako, Tusawuta, Tutuwi Motoha, Kapita Anamolepo, dan Kapita Lau. Sule Mandara bertugas sebagai Perdana Menteri dan pengatur urusan luar negeri. Urusan hukum peradilan kerajaan diserahkan kepada Kotu Bira. Anakia Mombona Huako mengurus urusan rumah tangga istana kerajaan. Urusan pertanian diserahkan kepada Tusawuta. Tutuwi Motoha, Kapita Anamolepo, dan Kapita Lau bertugas dalam bidang keamanan kerajaan, tetapi dengan jenis wilayah yang berbeda. Tutuwi Motoha khusus bertugas mengamankan istana kerajaan. Kapita Anamolepo mengamankan wilayah darat kerajaan, sedangkan Kapita Lau mengamankan wilayah laut kerajaan. Kerajaan Konawe membagi pemerintahan hingga ke tingkat kecamatan, yang disebut Putobu.
Para keturunan bangsawan diberikan tanggung jawab untuk mengelola Putobu, yang seluruhnya berjumlah 30. Para penguasa Putobu menyampaikan urusan pemerintahan kepada Siwole Mbatohu di Latoma, Ranomito, Tonganua, dan Asaki. Sedangkan urusan adat dilaporkan kepada Kodubira di Wongeduku. Kerajaan Konawe juga menetapkan 3 daerah Putobu di Abogi sebagai daerah istimewa, yaitu Asolu, Lasada, dan Walai. Ketiga wilayah ini bertanggung jawab kepada putra mahkota untuk urusan adat dan bertanggung jawab kepada raja untuk urusan pemerintahan. Kehidupan masyarakat Kerajaan Konawe. Kegiatan utama dari masyarakat Kerajaan Konawe adalah bertani padi, mencari ikan, memelihara kerbau, dan berkebun cempedak. Pemanfaatan lahan sepenuhnya diatur oleh raja dengan membaginya untuk keperluan bertani, memelihara kerbau, dan memelihara ikan. Seluruh tanah di Kerajaan Konawe menjadi milik raja dan dikelola oleh bangsawan, tetapi pembagiannya sama rata untuk masyarakat biasa. Kehidupan keagamaan Kerajaan Konawe. Pada awalnya, masyarakat Konawe menganut animisme dan dinamisme. Ajaran Islam mulai dikenal di Kerajaan Konawe pada masa pemerintahan Bokole Tebawu pada abad ke-16. Utusan Kesultanan Buton yang bernama Laembo juga pernah mengajak Bokole melamba menerima Islam, tetapi belum diterima. Laembo kemudian mendakwahkan Islam di Pulau Wawonii dengan mengajar cara menulis huruf Arab dan menciptakan aksara Laembo. Akhirnya, Islam berkembang dan lembaga Islam didirikan. Anak dari Bokole melamba yaitu Laki Dende akhirnya diutus untuk belajar agama Islam di Pulau Wawonii sebelum menjadi raja. Toli-Toli, Wanggudu, dan pelabuhan di Nanggea menjadi pusat dakwah Islam. Penyebarannya dilakukan oleh pedagang dari Kesultanan Bone, Kesultanan Sopeng, dan Kesultanan Goa. Masyarakat juga mulai menerima Islam setelah kehadiran para pedagang Muslim yang menuju ke perairan Maluku pada abad ke-18. Para pedagang Muslim datang ke daerah Wawonii, Lasolo, Toli-Toli, dan Tinanggea. Para pedagang ini berasal dari Kesultanan Buton, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Bone. Setelah Laki Nande menjadi raja dari Kerajaan Konawe, ia menerima Islam sebagai agamanya. Laki Nande kemudian mengundang Laonde Teke dari Kesultanan Buton untuk mengajarkan Islam kepada masyarakatnya. Kemudian pada masa pemerintahan Laki Nande kedua, Islam menjadi agama resmi dari Kerajaan Konawe. Kerajaan Konawe kemudian menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya dan melarang hal-hal yang bertentangan dengannya. Pembangunan dolmen dihentikan dan digantikan dengan pembangunan masjid. Selain itu, masyarakat juga mulai membuat makam yang sesuai dengan ajaran Islam. Keruntuhan Kerajaan Konawe. Perselisihan di antara bangsawan Kerajaan Konawe telah berlangsung sejak abad ke-19 Masehi. Pada tahun 1906, seorang bangsawan dari Laiwai bekerja sama dengan Hindia Belanda dan menandatangani sebuah perjanjian. Isi perjanjian tersebut adalah mengganti Kerajaan Konawe menjadi Kerajaan Laiwai dan menjadi bawahan dari Hindia Belanda. Larambe sebagai Raja Kerajaan Konawe bersama dengan para bangsawan diundang oleh Laiwai dan Hindia Belanda. Dalam pertemuan itu, Laiwai menyatakan keberpihakannya kepada Hindia Belanda. Larambe tidak menyetujuinya dan kembali ke Sambandete untuk mempersiapkan perang dengan Hindia Belanda. Bersama pasukannya, ia mendirikan benteng dan tugu di tepi sungai Lalindu pada wilayah Linomoyo. Namun pada tahun 1916, ia wafat sehingga perang dimenangkan oleh Belanda. Wilayah Kerajaan Konawe akhirnya dikuasai dan dijadikan wilayah Kerajaan Laiwai.
Demikian penjelasan singkat mengenai Kerajaan Konawe. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.